hu aha hu.
khazinir rizqi wa mitahiya wa kasrin nukun wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mudhili da'i wa shifaiha wa da'il bala wa afatiha wa bastir rizki wa iyatiha wa ahya'ihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah terbukalah hijab kita agar hati kita tetap selalu wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah untuk selalu bersama Allah dan Rasulnya dalam hidup kita sampai pada kematian kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita dapat mengucap dan menjiwai makna la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ija aradta ayyubtaha laka babur roja fashhid ma minhu ilaika. Ija aradta, apabila engkau menghendaki, wahai para penuntut, orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, ija aradta, jika engkau menghendaki ayyubtaha laka, agar dibukakan laka bagimu dari Allah tentu saja babur roja, pintu-pintu harapnya, pintu di hatimu terbuka untuk selalu hatimu agar selalu berharap kepada Allah. Fashhid ma minhu ilaika, perhatikanlah apa yang ada pada dirimu itu. Wa ija aradta ayyubtaha laka babul khauf, bahkan bila engkau ingin menghendaki agar hatimu selalu ada timbul rasa takut kepada Allah, fashhid ma minka ilaika, perhatikan juga ma minka ilaika, apa saja yang ada pada dirimu sebagai pemberian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ini istilahnya babul roja wal khauf, atau istilah Syekh Hasan Basri itu babul khauf wal roja, bab tentang takut dan roja. Di sini beliau mengistilahkan babnya adalah roja dulu baru khauf atau bersama-samaan. Roja artinya mengharap hanya kepada Allah, khauf artinya takut hanya kepada Allah. Ini banyak ditinggalkan oleh manusia. Bahkan kadang-kadang bagi pemuka-pemuka agama atau orang-orang soleh, roja ini. Kenapa? Apalagi yang tidak soleh ya. Yang tidak soleh banyak lagi. Kenapa? Roja ini adalah merasa mengharap hanya kepada Allah, hanya merasa terikat kepada Allah. Nah,
Sementara kita biasanya terikat dengan makhluk. Yalah, takut misalnya pekerjaan kita diberhentikan oleh pimpinan kita, ya lah. Lalu kita berpikir, wah, habis kira-kira nih hidupku, rasanya tidak akan pernah bisa hidup, ya kan? Lalu timbullah roja kepada manusia, timbullah harap kepada si manusia. Akhirnya dia mengikatkan dirinya, menghambakan dirinya kepada manusia. Yalah, nah, terikat dengan sultan-sultan. Nah, kalau istilah bahasa saya itu, terikat hati dengan para pejabat-pejabat negara, karena tanpa mereka seolah-olah tidak bisa hidup. Ini di hati ini bisa timbul harapan seperti ini. Mungkin pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya, terikat hatinya dengan orang kaya. Padahal harusnya terikat itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, ini paling sulit menimbulkan perasaan terikat dengan Allah. Tidak main-main ini. Coba kita lihat, perhatikan. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, agar kamu bisa terikat dengan Allah pashid, maka perhatikan saja, maminka, apa yang ada pada dirimu. Nah, coba kita lihat. Ai istihdara fi nafsika, hendaklah engkau menghadirkan pada dirimu itu ma huwa wasilan minhu ilaika, apa saja yang selama ini sampai dirimu kepada Tuhanmu. Lemah aja, apa saja, min jalbil manafi wa daf'id darri min hina kaunika fi batni ummika. Engkau bisa memperhatikan bagaimana karunia Allah yang ada pada dirimu, kebaikan mana yang telah Allah berikan pada dirimu sejak engkau berada dalam perut ibumu. Nah, coba kita sambil merenung-renung, ujar Syekh, coba kamu sering-sering merenungkan dirimu. Selama ini kamu hidup ini, siapa yang menjamin? Selama ini yang kamu hidup ini, siapa yang menjamin? Yang membesarkanmu terlihat ayah dan ibu, ya kah? Mungkin selama ini kita jualan soto, jualan apa, kayaknya jualan soto itulah yang menghidupi diri kita. Perhatikan, semua itu sebenarnya dari Allah, nikmat itu dari Allah. Maka lihatlah manfaat yang diberikan Allah kepada dirimu. Coba, dulunya kamu tidak bisa jualan soto, sekarang kamu bisa jualan soto. Dulu kamu tidak bisa jualan bakso, sekarang kamu bisa jualan bakso. Dulu kamu tidak bisa bertukangan, membangun rumah, lalu Allah alihkan keadaanmu sehingga kamu bisa bertukangan. Lalu engkau dengan itu, dengan jadi tukang itu, engkau bisa hidup dalam keluargamu. Dulu kamu tidak bisa berjualan, mana tahu kamu pasar aja kamu tidak tahu. Sekarang kamu duduk di pasar berjualan, asik, ada punya toko sewaan, sudah bisa seperti orang lain duduk asik sejahtera, ya kah? Masya Allah, dengan jualan itu kamu bisa membeli rumah kamu bisa memberi makan anak istrimu, kamu hidup tumbuh dewasa. Subhan, siapa yang memberi itu? Kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, maka itu adalah nikmatun minallah, itu nikmat dari Allah. Maka engkau tidak lagi akan berharap kepada manusia. Iyalah, adalah lagi harapan kepada manusia. Kenapa? Karena kamu menyadari selama ini Allah yang memberi kepada kamu, bukan saltin atau sultan-sultan itu, bukan orang-orang kaya itu, bukan. Memang kadangkala tangannya lewat mereka, tapi yang menggerakkan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila merenungi itu, timbullah di hatimu, engkau hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa ngarannya? Dengan berpikir keimanan seperti itu, maka setiap langkah hidup kita beribadah kepada Allah. Beribadah enggak? Kenapa jadi beribadah? Ayo, melihat air, nikmat Allah, terima kasih ya Allah di hati. Melihat alam semesta, nikmat Allah. Melihat anak kita, karunia Allah. Melihat istri kita, karunia Allah. Melihat sekeliling kita, karunia. Ibadah terus enggak kita? Ibadahlah.
ibadah terus kita, ya kah? Nah, nggak mesti harus memegang tasbih kan? Subhanallah, 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 iyalah. Nah, sambil mungkin ada kerajinan di rumah, kerajinan bikin apa yang dijual misalnya, bikin kipas misalnya, sambil bikin kipas, nah, ya kah? Allah, Allah, Allah. Ini karunia Allah. Nah, bisanya aku memuntal apa nih? Memintal benang, nah, memintal kipas, nah. Jadi nengkai ini lah, ya Allah, masya Allah, nikmat Allah, kau bergerak, aku bergerak nih, nikmat Allah. Ya Allah, Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika. Jangan kau geser nikmatmu ini ya Allah. Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika. Atau min jawali nikmatika. Jangan engkau jatuhkan, hilangkan nikmat yang sudah engkau berikan kepadaku. Allahumma a'udzubika min jawali nikmatika. Kayak apa? Dihafal kah? Nggak usah gitu lah. Indonesia ini tahu lah. Ditulisakan kah? Tulislah. Ditulis di. Nah, hendak semat nah. Amalan supaya Allah tidak menggeser, tidak mengganti nikmat. Pahamlah, pengen mengganti nikmat. Asalnya kita menikmati toh, sekalinya dihilangkan Tuhan udah dapat lagi. Biasa mangga di belakang rumah kita berbuah. Biasa mangga berbuah. Nikmat kita menikmati mangga itu ya lah. Belakangan mangganya tidak lagi berbuah. Mati kah, tidak kah? Yalah. Tidak berbuah lagi. Berarti nikmat bergeser. Dulu makan bisa 3 kali sehari, nikmat benar lah. Sekarang hanya 2 kali saja makan bisa, atau 1 kali saja dinasihati dokter. Berarti nikmat berubah, bergeser dari nikmat menjadi tidak nikmat. Ini Allahumma. Kenapa Mbah muncul tulisannya lah? Nah, Allahumma a'udzubika min jawali nikmatika. Nikmatika. Nah, kawalah. Kalau dibacalah Allahumma a'udzubika min jawali nikmatika, ya kah? Nah, supaya nikmat yang sudah ada jangan hilang. Istri pian supaya tetap terasa cantik bagi pian, baca ini Allahumma a'udzubika min jawali nikmatika. Banyak kalau orang yang kena penyakit dengan istri melihat dulak dengan wanita lain. Ya kah? Nah, bahayalah. Yalah. Allahumma a'udzubika min jawali nikmati. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat engkau yang telah engkau berikan kepada diriku. Mantap nih doa Nabi nih, dari Nabi. Nah, perhatikan pasit. Kadang kita takut dengan hidup ini, takut yang tidak tahu timbul sendiri. Maka bagaimana keadaan itu? Nah, misalnya ajar Syekh, fa ijazahita zalika ghalaba alaika halur roja fihi wa adamul ya'si min rahmatihi. Bila engkau sudah melihat nikmat Allah itu banyak pada dirimu, nikmat yang besar pada dirimu dapat memperjalankan diri kita dalam hari-hari kita. Ada orang lahirnya cacat, tidak bisa bebas bergerak, kita bebas diberikan Tuhan. Kau melihat pada dirimu nikmat yang banyak, maka timbullah roja harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Tuhan berkenan tetap memberikan nikmat itu pada dirimu.
Engkau berharap Tuhan selalu baik pada dirimu. Wa adamul ya'si min rahmatihi. Semua itu akan menghapus, meniadakan, menghilangkan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ma'a wuku'i pijanbi, sekalipun engkau mungkin teringat akan dosa-dosamu, kau tidak juga berputus asa kepada Allah, karena engkau tahu juga rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Lalu engkau berdoa kepada Tuhanmu, ya Allah ampuni aku, astaghfirullahaladzim, atau rabbik firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni juga dosa-dosa ibu bapakku. Rabbik firli wali walidayya, tambahi lagi walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan. Bagus lagi, subhanallah. Wa ija aratta ayyub tahalaka babul khaufi liyakfika anjalika pashid ay istihdara fi nafsika. Hendaklah engkau menghadirkan di hatimu bila engkau ingin terbuka lagi rasa takutmu kepada Tuhanmu. Apa itu takut itu? Ay minal mukhalifati wal isyani wasu'il adab, di mana engkau takut bahwa Allah menjauhimu dengan menampakkan pada dirimu banyaknya keburukan yang kamu lakukan, kemaksiatan yang kamu lakukan, wasu'il adab, dan buruknya adabmu baina yadaihi. Engkau akan memperhatikan keadaan itu, maka engkau pun menjadi takut kepada Tuhan. Jadi kadang takut dengan Allah itu susah dihadirkan. Iyalah, kenapa? Nah, kalau tingkat awam itu cara menghadirkannya, kalau kita masih awam hati kita, cara menghadirkannya itu takut dengan api neraka. Iyalah. Tapi kalau orang khawas, takutnya itu kalau Allah jauh dengan dirinya. Nah, takutnya kalau Allah jauh dengan dirinya. Di mana dia melihat? Kalau sudah Allah jauh dengan dirinya, entah bagaimana tubuh kita, diri kita otomatis timbul kepingin untuk berbuat maksiat atau menyalahi kehendak Allah atau meninggalkan kewajiban. Sederhananya, tiba-tiba kita malas sholat. Ada apa nih? Pinang malas sembahyang nih, pinang malas mengerjakan sholat. Allahu Akbar, Johor datang, malas sholat. Enggak ada apa-apa, tak timbul-timbul rasanya malas. Berarti ada tanda Allah menjauhi diri kita, maka takutlah kita akan keadaan itu. Subhanallah. Karena murka yang terbesar bagi seorang hamba yang sudah khawas ialah bila Allah menjauhi dirinya. Nah, makanya doa Nabi itu ada pulang. Nah, doa pulanglah. Allahumma, tapi Anda hafal mungkin. Allahumma a'udzubika min syaqatika. Ya Allah, aku berlindung kepadaku min syaqatika, dari kemarahan Engkau. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah. Ya kah doa bulan puasa? Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syaqatika wan nar. Nah, itu bagus dibaca tuh. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu ridhoka, ridhomu, wal jannah, ridhomu dan surgamu, wa ujubika, dan aku berlindung kepadamu min saqatika wan nar, dari kemarahanmu dan api neraka. Dicatat kah? Hah? Nah, hafal aja lah. Yang lain bang hafal aja kah? Atau pura-pura hafal kah? Pura-pura hafal kalah. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah. Ini yang mana jadi hafal nih? Tapi tunggu dulu, doa bulan puasa bukan hanya bulan puasa doa nih. Hari-hari kita baca ini, Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa ujubika min syaqatika wan nar. Dosakinlah, ditulislah. Ya.
Dalam suatu hadis Nabi SAW dalam kitab Iqazul Himam, Syekh Muhammad Azibah mengetengahkan sebuah hadis Nabi SAW. Laulam taznibu lajahaballahu bikum walijai biqaumin akhirina yaznabuna fasayaghfiruna fayaghfaru lahum wa huwal ghafurur rahim. Andaikan lam taznibu, andaikan engkau manusia, kita ini nih, andaikan ya Nabi, kita ini tidak ada dosa, tidak ada yang berdosa kita nih. La jahaballahu bikum lijai biqaumin akhirin, pasti Allah akan mengadakan lagi suatu kaum yang lain, suatu masyarakat baru yang lain, yang mereka itu banyak dosanya. Nah, aneh lah. Nah ini yasnabuna pasayakfiruna, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, lalu payakfaru lahum, lalu Allah pun mengampuni mereka. Wa huwal ghafurur rahim, karena Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita ini di antara manusia ini tidak ada yang minta ampun kepada Allah, Allah akan menggantikan suatu masyarakat nanti yang masyarakat itu meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Wa huwal ghafurur rahim. Bahasa lainnya apa? Meminta ampun itu adalah tolak bala. Jadi bila di kampung itu banyak musibah apa, cepat aja minta ampun Tuhan. Kalau diganti Tuhan kena kampung tulon kampung lain. Ada kala banyak, kalau sekarang kampung diganti Tuhan. Yalah, yuk di Jawa tuh ada Lapindo, yalah. Lapindo diganti Tuhan dah kampung nggak? Hah? Ganti. Ada lagi suatu daerah yang digulung oleh gempa bumi yang dahsyatnya sampai hilang kampungnya, ya enggak? Oh, bisa. Ya kah? Nah, hati-hati. Dulu kerajaan apa di Banjarmasin, kerajaan Banjar. Habis enggak kerajaan Banjar? Habis. Kerajaan apa dulu? Majapahit di Jawa, ya kah? Habis enggak? Habis. Sriwijaya, habis. Ini pang kerajaan apa nih? Ini kerajaan Indonesia. Bisa lah habis, bisa habis. Woi, jadi bagaimana? Nah, yuk kita minta ampun. Minta ampun itu sebagai tanda roja kepada Allah, sekaligus terkumpul di dalamnya adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Roja, lalu kita minta ampun. Roja artinya harap kepada Allah, lalu kita minta ampun, berharap rahmat Allah. Terus dua, kita takut juga kalau dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah menjauhkan dirinya kepada kita, mudah kita berbuat maksiat. Nah, gampang. Nah, ayo, pikiran jahat timbul terus. Melihat handphone orang di dompet, atau di dompet jadi kantong, pikiran jahat aja langsung ambil nih jar. Mudahan orang ini lengah nih jar, kena. Maka berdoa loh Tuhan, ya Allah, mudahan orang tuh lengah jar. Ya kalau lah supaya lupa, nyaman kok ambil handphonenya. Nah ini kacau nih, terbalik-balik nih, ya kah? Masya Allah. Nauzubillah min jalik. Mudahan kita tidak seperti itulah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu meminta ampun kepada Allah, mengharap rahmat Allah, selalu terus-menerus tanpa kendor, ya lah, terus-menerus istiqomah dan berlindung kepada Allah dari kemarahannya atau dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Qadir